Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Nurcahya dengan NIM 1303180078. Di sini saya akan mempresentasikan proses desain UI step 1 sampai step 9 yang telah saya lakukan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer. Yang pertama, atau step pertama yaitu know your user, yaitu mengetahui atau mencari kebutuhan user yang akan kita buat aplikasinya, yaitu dimana di sini saya akan melakukan interview terhadap 3 responden dan hasil dari interview 3 responden tersebut adalah suatu user persona sebagai berikut yang terdapat poin objektif, profile, teknologi, bahasa, kebiasaan, kesibukan, dan fokus. Selanjutnya, pada step 2, yaitu pada business function, setelah kita membuat user persona pada step 1, di sini kita akan menentukan proses bisnis apa sih yang cocok untuk aplikasi kita yang akan kita rancang tersebut. Setelah itu kita tentukan requirement-nya. Setelah menentukan dua hal tersebut, maka akan muncul atau kita bisa membuat yang namanya mental model yang berisi task-task yang mungkin akan dikerjakan oleh aplikasi yang akan kita rancang. Nah, setelah dari task-task tersebut dari mental model, kita akan membuat namanya task analysis, yaitu kira-kira menentukan bagaimana sih kinerja dari task-task tersebut. Nah, di mana dari hasil kinerja ini, itu akan membuat satu skema alur yang cocok untuk atau yang akan dijalankan oleh aplikasi tersebut. Setelah itu, kita akan membuat namanya conceptual model. Nah, pada tugas ini ditentukan untuk membuat dua conceptual model dari task analysis yang telah kita buat. Nah, dari konseptual model yang saya tentukan ini ada dua fungsi yang menurut saya penting, yaitu menentukan kertas dan font, yang terakhir save dan kompres dokumen, karena itu menjadi awal dan akhir pada suatu pekerjaan dari aplikasi ini. Selanjutnya, step 3 yaitu Principle of Good Interface and Screen Design, yaitu pada desain standarnya itu saya menentukan konsistensinya, simplicity, dan konteks. Sedangkan style guide-nya itu saya mengambil sumber dari docs.microsoft.com/enus/windows/win32/UI dan /guidelines. Selanjutnya pada step 4 yaitu sistem menu dan navigasi skema. Sistem menunya itu saya menentukan berupa tab menu, sub menu, dan toolbars menu. Sedangkan navigasi skemanya itu sebagai berikut, yaitu menjalankan aplikasi, menentukan tampilan awal, mau blank atau template, sama aja. Selanjutnya akan menentukan kertas dan font. Selanjutnya akan muncul tampilan utama. Terus akan melakukan pekerjaan. Setelah melakukan pekerjaan, jika ingin kompres atau save, sama saja. Setelah itu kita akan menentukan tempat penyimpanan file, lalu melakukan ekstensi. Dan jika kita ingin mencetak dokumen, maka kita pun bisa memprint dokumen. Terus pada step 5 yaitu select the proper kind of Windows. Di sini saya karena desktop, maka akan menentukan apa aja sih kira-kira yang perlu diperlukan pada Windows tersebut, desktop tersebut, yaitu seperti menggunakan overlapping Windows untuk gaya tampilannya, dan untuk tipe Windows-nya saya menggunakan primary Windows, secondary Windows, dan model dan cascading-nya. Terus pada step 6, di sini saya menentukan select the proper interaction device, yaitu menentukan interaksi device apa aja sih yang perlu antara aplikasi saya dengan hardware-nya gitu. Nah, untuk input device saya menentukan menggunakan keyboard mouse untuk PC dan keyboard touchpad untuk pengguna laptop. Sedangkan untuk outputnya hanya screen. Kenapa? Karena ini pengerjaan secara digital. Terus untuk screen based controlnya, untuk operable buttonnya menggunakan command button dan toolbars button. Untuk text entry atau read only controlnya itu ada suatu digital kertas. Sedangkan untuk selection controlnya itu menggunakan atau menentukan menggunakan radio button, palette, drop down atau pull down, dan slider. Terus pada step 8 clear text and message, yaitu UI text-nya sebagai berikut, dan pada message-nya yang mungkin muncul adalah error, confirmation, dan warning. Seperti contoh berikut ini, seperti gambar. Nah, yang terakhir yaitu pada feedback dan guidance assistant, di mana feedback ini adalah seperti berikut, memberikan status bar, dan guidance assistant itu adalah memberikan info kepada user. Nah, demikian paling untuk step 1 sampai step 9 ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan secara storyboard. Nah,
Untuk storyboard ini, saya membuat dua jenis storyboard, yaitu storyboard proses desain UI yang tadi setelah saya jelaskan, yaitu seperti yang dilihat di gambar, yaitu bagaimana tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh desainer. Dan di sini karena melambangkan pandemi, maka semua prosesnya itu dilihat cuma ada di dalam ruangan dengan di depan laptop gitu. Dan selanjutnya adalah skenario untuk UX-nya atau si usernya, yaitu misalnya usernya itu menerima tugas dari dosennya itu suruh melakukan penelitian, membuat laporan penelitian tentang tingkat membaca suatu penduduk pada daerah, di mana dikirimkan secara online dan tidak boleh melebihi dari 5 MB. Terus setelah user melakukan penelitiannya, dia akan membuat laporannya di rumah. Nah, dia akan kebingungan bukan kebingungan, tapi kayak merasa repot, yaitu harus membuka dua aplikasi secara bergantian. Walaupun secara bersamaan pun tetap itu akan merepotkan dia. Nah, dokter ini jadi kayak solusi, di mana dia bisa mengerjakan laporan, terus membuat pengolahan data pun pada di situ juga, sehingga akan mempermudah dia, gitu. Nah, terus jika misalnya setelah dia save dan dia melihat file size pada komputer itu bahwa file ini terlalu gede dan sudah melebihi batas dari dosennya, dia bisa kompres. Nah, setelah kompres akan mengurangi estimasi minimal memenuhi kualitas dari file yang diminta dosennya dan tidak merusak hasil dari isi file tersebut gitu. Dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan atau mensimulasikan dari paper prototype-nya, yaitu berikut tampilan utamanya saat kita memulai mengklik file doklarnya. Ada dua opsi, yaitu blank dokumen dan template dokumen. Pertama, saya akan pilih template dokumen, akan muncul tulisan seperti ini. Kita kembali. Kalau kita langsung klik blank dokumen, akan masuk ke tahap 2, yaitu menentukan kertas dan fontnya yang seperti berikut. Lalu kita klik OK. Dan inilah tampilan utama dalam pekerjaannya, yaitu ada menu, save, compress, dan text areanya gitu. Kita misalnya ingin melihat paragrafnya, akan seperti ini, dan fontnya, kalau misalnya klik font akan muncul tipe ini. Kalau kita klik statistik, langsung kita klik perhitungan data, akan menunya seperti ini. Terus misalnya kita print, akan seperti ini tampilannya. Jika kita kompres, akan seperti ini. Dan kita misalnya klik yes, langsung kita OK, maka kita akan muncul feedbacknya, yaitu menunggu hasil kompresan. Jika sudah beres, misalnya kita ingin melakukan save, tinggal kita save, tentukan filenya, tulis namanya, tulis tipenya, author, tag, dan kita klik save. Dan selesai sampai tab 9 ini. Demikian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.